Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya Ria Mariana. Kali ini Bu Ria akan memberikan video pembelajaran kelas 4 tema 6 subtema 2 pembelajaran kedua tentang hebatnya cita-citaku. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, mengetahui dan menjelaskan gerak tari kreasi daerah dengan rinci. Yang ketiga, mempraktekkan gerak tari kreasi daerah dengan percaya diri. Yang keempat, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Yang kelima, membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. Untuk pembelajaran yang pertama, Bu Ria akan menjelaskan bagian-bagian dari puisi. Bagian-bagian puisi adalah 1. Judul dan pengarang. Yang kedua yaitu baris. Baris adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa kata. Yang ketiga, bait. Bait adalah bagian dari puisi yang terdiri dari beberapa baris yang tersusun harmonis. Perhatikan puisi penari berikut ini. Di atas sendiri adalah judul puisi dan di bawahnya adalah nama pengarang puisi. Setiap puisi terdiri dari beberapa kata yang terbentuk dalam kalimat, itu dinamakan baris. Nah, beberapa baris tersebut digabung menjadi satu bait. Nah, sekarang anak-anak sudah paham tentang puisi. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada banyak jenis tarian daerah. Mari kita saksikan video jenis-jenis tarian daerah berikut ini. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Tahukah anak-anak, gerakan tari kreasi daerah di Indonesia sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Mari kita lihat jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Dari daerah Jawa Barat ada tari merak, ada tari seudati dari Aceh, lalu ada tari kecak dari daerah Bali, dan tari ondel-ondel dari daerah Jakarta. Dari Jambi ada tari sekapur siri, dan dari Maluku ada tari cakalele. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang tari kreasi kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari daerah Bali. Gerakan tari kreasi kupu-kupu menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah nama-nama tarian dan asal daerah dari tarian tersebut. Dari berbagai tarian tadi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki berbagai seni dan budaya. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam. Contohnya adalah sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam hayati memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Berikut adalah manfaat hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati bagi kehidupan manusia. 1. Sumber pangan. Contoh hewan yang dimanfaatkan untuk sumber pangan adalah sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan yaitu sayuran, buah-buahan, tanaman padi, jagung, dan lain-lain. 2. Sebagai bahan sandang atau pakaian. Contoh hewan
yang digunakan sebagai bahan sandang yaitu ulat sutra. Contoh lain yaitu bulu domba dan kulit sapi untuk pembuatan sepatu. Contoh tumbuhan yang digunakan sebagai bahan sandang yaitu kapas, kapuk. Yang ketiga, digunakan untuk peralatan rumah tangga. Contoh tumbuhan yang digunakan untuk peralatan rumah tangga biasanya terbuat dari kayu. Contohnya adalah meja, kursi, spatula atau sutil, dan sumpit. Yang keempat, sebagai produk kesehatan. Contoh hewan yang dapat dimanfaatkan untuk produk kesehatan: 1. Tokek untuk mengobati gatal-gatal. Yang kedua ada siput untuk sakit gigi. Yang ketiga cacing tanah untuk gejala tipes. Dan ada ikan salmon untuk tulang yang keropos. Contoh tumbuhan yang digunakan untuk produk kesehatan yaitu jahe, kunyit, temulawak, dan lidah buaya. Dan tentunya hewan dan tumbuhan tersebut akan diolah menjadi kapsul dan obat-obatan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Ada 3 hal penting yang telah kamu pelajari hari ini. Yang pertama, mengetahui bagian-bagian puisi dan menceritakan isi dari puisi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis tarian daerah di Indonesia, mengetahui asal daerah tarian tersebut, dan mengetahui arti dari gerakan tarian tersebut. Yang ketiga, manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tugas kalian adalah 1. Bacalah puisi penari dan isilah pertanyaan yang ada di buku temamu halaman 76 dan 77. Yang kedua, buat sebuah kelompok yang terdiri dari 4-5 anak dan cari informasi tentang nama tari, asal daerah, dan menceritakan tentang apa tarian tersebut. Tirukan gerakan tarian daerah pilihanmu bersama teman sekelompokmu dan buatlah videonya. Yang ketiga, buatlah daftar nama hewan dan tumbuhan yang ada di dekat rumahmu. Tuliskan nama hewan dan tumbuhan beserta manfaatnya. Sekian pembelajaran dari Buria hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.